Nah, jadi untuk pertemuan hari ini ya, kita akan bahas mengenai bagaimana cara cepat trik untuk menentukan bilox ya, menentukan bilangan oksidasi. Ya nanti Bapak ajari versi dua cara sebenarnya. Cara matematikanya dan yang kedua cara kimianya ya. Nanti tolong diringkas apa yang sudah Bapak sampaikan di papan tulis ini biar kalian nanti lebih mudah memahaminya. Jadi tips yang pertama ya anak ya. Tips yang pertama untuk menentukan bilox ya. Jangan lagi pakai gaya kelas 10. Gaya kelas 10 ini kan pakai gaya substitusi punya ya anak ya. Kalau kelas 12 nggak usah lagi. Misalkan gini lah. Andai kan ada suatu senyawa yaitu kalium bikromat ya anak ya. K2Cr2O7. Jadi untuk menentukan biloxnya ini, nah ini gampang aja. Asalkan kalian sudah memahami dan menghafalkan aturan bilangan oksidasi. Yang pertama, K ini kan dia positif 1, setuju ya? Sedangkan O ini minus 2. Berarti kalau kita lakukan nanti matematikanya, ini kan dia bersifat netral. Artinya total semua harus 0. Positif 1 kali 2 positif 2, minus 2 kali 7 minus 14. Minus 14 ditambah 2 itu sama dengan minus 12. Supaya 0 berarti CR2 nya ini kan positif 12. Dibagi 2 ini dia nak sama dengan positif 6 ya. Atau nanti nakku dengan cara yang kedua ini bisa kita lakukan dengan metode ionisasi ya. Kalau kita ionisasi nanti ini ya nakku ya, hasilnya sama dengan K positif tambahkan dia nak dengan Cr2O7 minus 2. Dari sini nanti bisa kita lihat bahwa si K ini kan positif 1, O itu ketentuannya pasti minus 2. Minus 2 kali 7 minus 14. Minus 14 tambah berapa supaya minus 2? Itu sama dengan positif 12. Dibagi 2 untuk Cr, maka dia jadi positif 6 ya. Jadi jangan lagi pakai gaya kelas 10. 2K tambah 2Cr tambah 7O itu nanti akan banyak memakan waktu. Karena topik utama di kelas 12 ini menyetarakan, bukan lagi mencari bilox ya nak ya, atau bilangan oksidasi. Nah, contoh yang kedua, misalkanlah ya anakku ya, ada senyawa yaitu VOSO4. Kalau kita lakukan gaya yang kemarin atau gaya yang tadi, kita gantikan nilainya ini anakku. O itu minus 2, O itu minus 2. Setuju ya? Timbul masalah kan? Masalahnya sekarang berapa bilox vanadium, berapa bilox sulfur atau belerang. Maka ya anakku ya, pakailah cara yang tadi Bapak katakan. Ionisasikan. Ya anak ya, ionisasikan. Kalau kita ionisasikan, maka nanti kita peroleh ini SO4-nya minus 2. Ya. Sisanya nanti nakku berarti si VO, ya. Karena ini bersifat netral, berarti total semua ini harus 0. Berarti VO-nya ini jadi positif 2. Kalau ada dua variabel yang tidak diketahui nilainya, maka cara terbaik itu pisahkan atau lakukan reaksi ionisasi. Maka dari sini nanti nakku O pasti minus 2. Minus 2 tambah berapa supaya positif 2? Berarti vanadiumnya positif 4. Lalu nakku O itu minus 2. Minus 2 kali 4 minus 8. Minus 8 tambah berapa minus 2? Berarti S-nya sama dengan positif 6. Begitulah anakku tips bagaimana cara mencari bilangan oksidasi. Jadi jangan lagi pakai gaya kelas 10. Itu akan banyak memakan waktu, ya. Tips yang kedua, ya anakku ya, untuk mencari yang namanya bilangan oksidasi, ini sebenarnya bukan tips sih. Ini untuk kalian lebih memahami kimia. Ya anakku ya. Tips yang kedua, ini nanti bisa kita lihat yang namanya struktur Lewis, ya. Kita bisa meninjaunya dari struktur Lewis. Cara menghitung bilangan oksidasinya gini aja nak. Bilangan oksidasi atom itu nanti bisa kita tinjau dari struktur Lewisnya dengan cara mengurangkan elektron valensi pada atom pusat dikurangi dia nak dengan jumlah elektron, ya. Dikurangi dia nak dengan jumlah elektron yang dipakai. Ya anakku ya, jumlah elektron yang dipakai dalam kurung
yang diserahkan atau yang diterima. Nah, ingat ya anakku ya, ini sudah masuk versi kimia ya, supaya kalian makin jago kimianya. Jadi untuk mencari yang namanya biloxnya itu, yang pertama elektron valensi. Berarti kalian harus bisa atau mengingat yang namanya konfigurasi ya. Dikurangi jumlah elektron yang dipakai. Di sini ada kata-kata diserahkan, ada kata-kata diterima. Diserahkan berarti kan nak dia elektropositif. Diterima atau menerima berarti kan dia elektronegatif. Berarti kan harus tahu manakah unsur yang cenderung melepas elektron atau unsur yang cenderung menerima elektron. Maka kalian harus ingat yang namanya anakku sifat sistem periodik ya. Kalian harus ingat dulu yang namanya sifat sistem periodik. Nah, ingat ini ya anakku ya. Sifat sistem periodik ini, ingat kemarin waktu di kelas 10 ada yang namanya nilai keelektronegatifan, skala Pauling ya. Nilai keelektronegatifan katanya apa? Semakin ke kanan ya, unsur-unsurnya ini semakin elektronegatif. Semakin ke kiri, unsur-unsurnya itu semakin elektropositif. Berarti tugas kalian adalah meninjaunya. Dia nanti terletak di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Nah, Bapak ambil dulu contoh yang sangat-sangat sederhana. Misalkan gini, ya anak dia, tentukan bilox H dan O tanpa harus mengingat aturan bilangan oksidasi. Jadi nanti gini, ya anak dia, tinjau dulu nomor atomnya. H itu 1, O itu 8. Lakukan konfigurasi, berarti H1 1, kan gitu kan? Lalu nanti O8 itu sama dengan 26. Berarti kalau kita lihat ya anak, ini golongan 1A, ini golongan 6A, paham ya? Berarti nanti nakku ya, ini dia pasti akan cenderung melepas, pasti dia akan positif nanti biloxnya. Sedangkan oksigen ini kan 6, berarti ke kanan ya. Berarti ini pasti dia negatif. Kita buktikan aja pakai struktur Lewis ya. Berarti nanti O ya. O itu kan dia punya 6 elektron. 1 2 3 4 5 6. Maka nanti 2 elektron ini akan berikatan dengan yang namanya si H. Inilah dia. Ya nak ya. Kayak kelas 10 aja, tarik. Ya kan, kovalen bonding kan dipakai secara bersamaan. Tarik. Nah, udah kelar ya anakku ya. Maka nanti coba kita lihat ya, kalau kita tinjau bilangan oksidasi H, elektron valensinya positif 1 ya, masa positif 1 lah biar kalian mudah paham. Elektron valensinya berapa? 1 ya kan. Kalau kita lihat si H ini ya anakku ya, dia kan nanti kan akan melepaskan 1 elektron dikasih sama si O. Artinya apa? Untuk si H ini ya, jumlah elektron yang dipakai itu, yang diserahkan atau diterimanya itu nanti akan habis ya anakku ya, akan dia 0. 1 dikurangi 0 itu nanti bilox H1. Tengok aturan bilox itu kan anakku kan, H biloxnya 1 ya. Lalu kalau kita lihat si oksigen, bilangan oksidasi oksigen, si oksigen ini karena berapa tadi elektron valensinya? 6 ya. 6 dikurangi dia dengan jumlah elektron yang bisa dipakai oleh si O. Kita tengoklah anakku, si O ini kan cenderung dia menerima. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari semua total elektron yang dipakai atau yang diterima si O, itu total semua ada 8 ya. Berarti nanti 6 dikurang 8 sama dengan -2. Gampang ya. Nah, coba kita tambah lagi nak. Misalkan ada karbon dioksida. C itu 6, 2, 4. O itu 8, 2, 6. Berarti kalau Bapak tanya, siapa yang cenderung positif? C atau O? Tengok tadi ini anak ya. Makin ke kanan makin negatif. Berarti C itu kan golongan 4, O itu golongan 6. Berarti O yang paling kanan. Berarti O ini yang jadi negatif. Sedangkan C ini nanti nakku, dia yang jadi positif. Gampang sekali. Lalu kita gambarkan.
ya anak ya, ini C, ya, ini C. Lalu nanti ini ada 2 elektron yang akan dipakai sama si O. Seperti ini dia caranya. Ya anak ya, seperti ini dia caranya. Ini tarik, ini tarik, ini tarik. Selesai. Habis perkara. Ya. Maka nanti nakku dari sini kalau kita disuruh cari berapakah bilog si C? Si C tadi kan elektron valensinya berapa? 4. Si C ini karena ternyata semua elektronnya dipakai, ya, sehingga dia tidak ada lagi nanti mempunyai elektron, ya, yang diterima. Maka dia jadi 0. 4 kurang 0 berarti bilog C jadi 4. Ya. Sedangkan untuk yang namanya si O, ya, ya, si O tadi kan elektron valensinya berapa? 6. Ya. Berarti kalau kita hitung berapa semua elektron total yang dipakai si O? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 6 kurang 8 sama dengan minus 2. Gitu sih, ya. Lalu tambahannya lagi ya. Tambahannya biar makin pintar nanti kimianya. Apabila atom sejenis, ya nak ya. Apabila atom sejenis berikatan, misalkan ada C sama C, O sama O, ya anakku ya, N sama N, misalkan, ya. Apabila ada atom sejenis berikatan, maka nanti tolong diingat, ya anakku ya, nanti tolong diingat jumlah elektron yang dipakai, ya, jumlah elektron yang dipakai itu dibagi 2, ya. Jumlah elektron yang dipakai itu dibagi 2. Nah, contohnya, ya anakku ya, contohnya. Misalkan, tentukanlah bilangan oksidasi H dan juga O pada H2O2. Gambarkan lagi lah anakku, H1, O8, 26. Ya. Berarti nanti anakku kalau kita gambarkan ini, inilah O-nya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Inilah O-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nanti si H, setuju ya? Ini nanti si H, setuju ya? Maka nanti nakku ini tarik, ini dia tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tarik ya anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini tarik. Gampang ya? Maka nanti nakku, kalau Bapak tanya, berapakah bilangan oksidasi hidrogen? Yang pertama tadi tentukanlah. Hidrogen paling kiri Pak, berarti positif. Oksigen paling kanan Pak, berarti negatif. Ya. Berarti nanti bilangan oksidasi hidrogennya sama dengan elektronnya 1. Ya. Yang dipakainya dia nggak ada, karena dia cenderung menyerahkan. Ya. Sehingga dia nanti jadi 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. Lalu nakku, untuk yang namanya si O, ya, berapa tadi elektron valensinya nak? 6. Dikurangi, si O ini kan cenderung untuk memakai. Berarti kalau kita hitung ya nak, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau kita tengok nak, ini kan sejenis, sesama O kan. Kalau dia sejenis, jumlah elektron yang terpakai dibagi 2. Maka nanti hasilnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 bagi 2, 1. Sehingga totalnya jadi berapa? 7. Maka nanti bilangan oksidasi O sama dengan min 1. Begitu dia. Ya. Nah sekarang coba nanti nakku selesaikan menonton ini. Coba kerjakan dulu latihannya. Ya. Tentukanlah bilangan oksidasi masing-masing unsur dengan menggunakan metode, ya, dengan menggunakan metode yang namanya struktur Lewis, ya nak ya. Pada yang namanya senyawa, misalkan yang A C2H4, yang B C2H2, yang C OF2, yang D SO4 2 negatif. Ya. Jadi itulah dulu ya anakku ya untuk kelas 12 materi kita tentang mencari bilox. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak nanti boleh dilanjutkan bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.